maka keluarga Mulyono alias Jokowi sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratannya. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, devil, satanic, and dajjali elements. Mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa. Nggak lebih bersih, nggak lebih baik kata-katanya, bahkan mungkin lebih jorok, ya, lebih buruk kata-katanya dibandingkan akun Fufu Fafa. Jadi saya sekarang merasa kebencian ini karena sudah dipelihara lama sekali. Kemudian ini kan kebencian buat siapapun nih. Tapi ditumpuk-tumpuk di dalam hati terus-menerus. Begitu ada hal kecil yang bisa menyulut kebencian itu kebakar kebencian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Mbak Amin kembali menyerang Presiden Jokowi dan juga keluarganya. Kali ini beliau mengomentari terkait akun Fufu Fafa. Bagaimana menurut Mbak Amin? Mari kita simak dulu videonya. Let's go. Nah, setelah seluruh isi percakapan, celotehan, komentar, opini, dan berbagai omongan Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang, dalam akun Fufu Fafa, itu semua dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono alias Jokowi sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Terutama di tahun 2014, isinya bukan saja menghina dan menfitnah keluarga Prabowo, tetapi juga omongan yang jorok sejorok-joroknya, mencerminkan betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Nah, ceteris paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dahsyat akun Fufu Fafa itu, setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non, ya, harus diseret ke meja hijau. Apalagi saya marah sekali ya kalau ternyata betul ya dia berani menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, khairul anam, ya, sebaik-baik manusia itu adalah Nabi kita. Ya. Itu oleh cucungok Gibran Raka Buming siapa namanya itu ya, dan adiknya itu saya kira harus kita ambil tindakan. Ya. Nah, saudaraku, Prabowo Gibran memang harus dilantik per 20 Oktober nanti, tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Tetap dilantik ya, Pak Prabowo dan Gibran, ya, tapi setelah itu beberapa hari kemudian harus segera kita angkat ya, kemana dia menista bukan hanya keluarga Pak Prabowo, tapi juga banyak keluarga yang lain. Kemudian sangat jorok ya menilai saya tidak tega mengatakan ya. Tapi kemudian yang gawat keliwat-liwat adalah dia berani menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi saudaraku, sekarang kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak boleh lagi masih takut pada Mulyono, pada Jokowi. Ya. Karena dia sudah selesai dan sudah menjadi perusak kehidupan nasional dan tidak mungkin bisa diampuni. Jadi saudaraku, Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan,
tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratan. Nah, saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan si Mulyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, tugas Presiden Prabowo nanti sungguh sangat berat ya, membangun kembali Indonesia yang sudah diacak-acak Mulyono selama 10 tahun. Ini bukan perkara mudah ya. Jadi Prabowo itu harus melakukan complete cut off, putuskan hubungan sama sekali sempurna ya, tidak ada lagi hubungannya dengan Jokowi itu ya, supaya kemudian Pak Prabowo bisa merintis ya, dari lembaran yang bersih, tidak ada lagi pengaruh cawe-cawe dan racun dari si toxic man tadi ya. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, devil, satanic, and dajjali elements ya. Jadi elemen-elemen ya kejahatan, devil ya keburukan ya, satanik ya, bernuansa syaitoniah ya, dan dajjali ya. Itu sungguh menakutkan, betul-betul menakutkan buat masa depan Indonesia. Jadi Gibran harus dibuka proses hukum dan dikenakan hukuman yang setimpal termasuk korupsi dan gratifikasi yang telah dia peroleh selama jadi wali kota Solo. Ya. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Ya, begitulah tadi komentar Mbah Amin ya terkait akun Fufu Fafa. Tapi kan sebenarnya ya belum ketahuan itu punya siapa pemiliknya. Tapi kalau ngelihat video tadi tuh Mbak Amin sepertinya udah memastikan bahwasannya itu Gibran gitu. Belum tentu juga ya. Ahli-ahli aja masih mencari-cari. Dan udah banyak yang ngasih tahu bahwa bahkan owner yang punya aplikasi itu mengatakan itu agak susah ditelusuri siapa pemiliknya gitu. Itu yang punya aplikasi yang ngomong. Dan banyak lagi kemarin Kominfo bilang itu bukan punya Gibran. Kalau Pak Amin langsung jelek itu nuduh Gibran, ya gimana ya? Ya kalau dibilang Gibran itu apa tadi tuh, setan apa-apa. Setahu gua, omongan-omongan atau sumpah serapah itu isinya ya setan. Kalau orang diem, anteng, belum tentu setan. Justru bisa jadi sabar gitu. Tapi yang pasti setan pasti bakal ngeluarin sumpah serapah itu. Nuduh sana sini, itu isinya setan sih sebenarnya aslinya. Makanya kita kalau ada orang kayak gitu tuh disuruh jauh-jauh, bahaya tuh buat diri kita, pikiran kita. Lah kenapa kita harus bagikan hal pikiran Amin Rais ini supaya nanti kalau kita gede atau punya pikiran itu nggak kayak Mbah Amin gitu. Udah tua pikirannya masih begitu. Harusnya beliau tuh lebih bijak melihatnya sih. Lebih bagus lah, apalagi kan beliau profesor ya dibandingin kita-kita. Ngelihat segala hal tuh dengan hati-hati gitu. Jangan asal jeplak langsung nuduh. Terus hukum itu kan menghukum orang, kalau nggak salah itu dia. Kalau gua rasa tuh, gua duga tuh ya Pak Amin itu langsung nunjuk, wah ini dia Fufu Fafa itu Gibran. Tapi kan belum tentu, nggak ada yang tahu itu. Kita ngerti lah jejak-jejak Mbak Amin ini, kita tahu lah
Dan kita masih hormat aja nih orang tua. Kalau dulu kita diajarin ngaji tuh disuruh hormat sama orang tua. Tapi pikirannya yang jelek-jelek jangan dipakai gitu. Kita juga jangan gampang terprovokasi. Nah, pikiran-pikiran begitu kan gak bagus. Nah, mungkin ada yang lebih pas ya buat jawabnya ya. Ini ada orang dekat presiden lah, pemerintahan, lingkaran pemerintahan, Hasan Nasbi menanggapi isu akun Fufu Fafa, apakah benar ini milik Gibran atau bukan. Let's go, kita dengarkan saja. Buat saya sebenarnya kantor komunikasi kepresidenan tidak secara langsung punya tanggung jawab untuk ini. Ya, ya. Tapi karena ini sudah menyangkut masalah berbangsa dan bernegara menurut saya, dan DFK ini adalah musuh kita semua. Nah, menurut saya ini saya harus sampaikan ini dengan kewajiban. Menjadi kewajiban. Enggak pun sebagai kepala kantor, sebagai manusia kita punya kewajiban untuk meluruskan informasi ini, Pak. Gitu. Dan itu sudah sering kita lakukan ya. Nah, kalau yang itu tuh apa itu Bang, untuk mengungkit-ungkit masa lalu kemudian seolah-olah itu harus, ini kan yang dimaksud untuk mengangkat ini kan supaya maksudnya Fufu Fafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa, Bang. Tapi dituduhkan ke Gibran dengan harapan pecah kongsi yang tadi itu, Bang. Pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. Betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014, 2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini, Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa. Nggak lebih bersih, nggak lebih baik kata-katanya, bahkan mungkin lebih jorok, lebih buruk kata-katanya dibandingkan akun Fufu Fafa. Fufu Fafa ini entah siapapun itu mungkin sekarang udah jadi orang baik, Bang. Karena mungkin sudah berhenti 5 tahun lalu, sudah berhenti 10 tahun yang lalu. Saya diundang juga tuh sama Fufu Fafa. Iya. Ya mungkin sudah selesai dia. Iya. Dengan segala macam gejolak mungkin di masa lalu itu dia sudah selesai, Bang. Nah, orang yang komentaran ini hari ini pun belum selesai dia, Bang. masih begitu aja gitu. Masih begitu. Jadi menurut saya mengungkit-ungkit masa lalu itu, kenapa saya nggak mau komentar banyak soal itu. Ini kalau dibahas apa untungnya buat bangsa, Bang? Kalau misalnya nggak kita bahas, ruginya buat negara apa? Bahkan mungkin sebaliknya, kalau dibahas rugi buat bangsa, nggak dibahas malah untung buat bangsa. Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu, Bang, siapa, Bang, yang turun dari surga kemudian terbilang, saya bisa jadi calon ini, calon itu, kemudian saya nggak punya dosa? Ada nggak? Kan nggak ada. Kira-kira kalau ngungkit masa lalu, Umar bin Khattab layak jadi Amirul Mukminin nggak, Bang? Dong. Banyak sekali masalah ya. Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu. Iya. Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu, Khalid bin Walid layak jadi panglima perang Islam nggak? Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu. Jadi saya sekarang merasa kebencian ini karena sudah dipelihara lama sekali. Kemudian ini kan kebencian buat siapapun nih. Tapi ditumpuk-tumpuk di dalam hati terus-menerus. Begitu ada hal kecil
yang bisa menyulut kebencian itu kebakar kebencian itu. Iya, Bang. iya. Orangnya menurut saya nggak banyak. Tapi memang ramai suaranya tuh ramai. Suaranya tuh hiruk pikuk gitu loh. Suaranya tuh hiruk pikuk. Jadi, nah ini PR memang. PR juga buat kantor komunikasi kepresidenan nanti yang harus, ya ini Gozul Fikri nih Bang. Perang pemikiran juga nih. Iya. Ada orang yang suka dengan DFK ini Bang. Ada orang yang sadar bahwa DFK ini merusak bangsa. Nah kita adu banyak nanti nih Bang. Mana yang akan lebih banyak? Penggemar DFK ini yang lebih banyak atau orang yang ingin bangsa ini lebih baik yang lebih banyak nanti? Karena kalau kritik itu Bang, pahit memang Bang, tapi buat kita kayak jamu. Memperluas sudut pandang kita, bikin kita lebih sehat. Pro kontra itu menguji ide dan gagasan kita supaya bisa jadi lebih baik. Itu kan dialektika Bang. Tesis, antitesis, kemudian jadi sintesis. Kalau ini apa Bang? DFK ini hasilnya apa? Bukan bagian dari dialektika juga. Iya, kemunduran. Yang udah pasti kemunduran. Yang pasti kemunduran. Apa hasilnya buat bangsa gitu. Nah, kritik itu pahit tapi sehat. DFK itu manis mungkin tuh Bang. Orang banyak yang suka. Iya. Iya kan, candu. Tapi kan toksik Bang, beracun buat bangsa. Kalau sudah beracun itu kan pasti rusak bangsanya lama-lama. Nah kalau kita biarkan terus-menerus, sampai kapan bangsa kita bertahan? Banyak negara sekarang sudah nggak terdamaikan lagi Bang. Ya. Maksudnya negara kampiun demokrasi aja, jurang pemisah itu mungkin sudah nggak ada jembatan lagi di antara mereka itu. Saking begitu lamanya kebencian dipelihara. Saking begitu lamanya mungkin disinformasi mereka biarkan saja. Fitnah mereka biarkan saja. Dan berdalih itu kebebasan berpendapat. Enggak. Fitnah, disinformasi, kebencian itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Nah, itulah kata Bapak Hasan Nasbih bersama dengan Zulfan Lindan ya, di Zulfan Lindan Unpacking. Ya jelas lah ya, tadi yang dimaksud DFK itu diinformasi, fitnah, dan kayaknya apa tadi tuh dan kebencian. Nah begitu tadi yang disebutkan DFK. Ya memang lah, setiap pikiran tuh kita harus jernih, apalagi bapak-bapak ini kan tokoh bangsa ya, yang mengajarkan kita itu sebagai bangsa timur itu menjalankan demokrasi itu dengan secara baik ya, bukan bebas-bebasnya. Kita kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Di situ jelas apapun di negara kita tuh terkait dengan Tuhan ya. Kalau orang Islam kan Allah, setelah Allah ada Nabi Muhammad yang harus kita ikuti, dan ulama-ulama yang ada. Dan nggak pernah terdengar pendahulu kita tuh ngajarin bahasa-bahasa begitulah, pokoknya nggak bisa. Apalagi kita bangsa timur ya, bangsa kita tuh budayanya kan sopan, data bahasa juga sopan ya, walaupun di hatinya kita nggak tahu gitu, tapi tetaplah keluarannya itu harus dijaga. Bagaimanapun seorang presiden harus tetap kita jaga, pemimpin. Nah itu sebuah perintah kan, perintah pemimpin gitu. Jadi kita harus hormati. Kalaupun kita mau kritik ya kritik dengan secara baik lah, datangin kalau perlu, ya enggak. Kemarin Pak Amin kan pernah disuruh datang ke istana mengkritik, itu dipersilakan sama Pak Jokowi gitu. Coba kurang apa? Siapa yang mau mengkritik datang aja ke istana, pasti diterima sepertinya sih kalau menurut gue ya gitu. Karena Pak Jokowi orangnya sih slow sih orangnya ya denger aja gitu, tapi nanti dilaksanakan atau enggak kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti Presiden Pak Jokowi itu ya, Presiden Jokowi itu sampai hari ini tuh beliau itu bekerja dengan sangat-sangat luar biasa, dan anak-anaknya pun dijaga sama dia untuk berhati-hati, udah diwanti-wanti dari dulu juga. Nah bagi
kita ini kayak gua gitu ya, kita harus jagalah Indonesia ini dengan sesuatu hal yang baik, apalagi untuk bicara ya. Kenapa kita mesti angkat hal-hal yang menyerang Pak Jokowi ya, itu pikiran kritis. Tapi kalau kelewatan juga kita buat nilai diri kita, oh orang ini kagak bagus gitu. Kita bisa milih kan, bisa tahu ini baik ini kagak. Kelihatan dari omongannya juga bagaimana dia menilai orang sombong atau jumawa atau rendah hati, kelihatan. Mereka kan orang intelektual ya, yang seharusnya mengajarkan kayak kita nih dengan sesuatu hal yang baik gitu, bukan praduga yang belum tentu kebenarannya. Udah pastikan saja gitu, tanya langsung aja sama Pak Jokowi, apa susahnya. Iya, ya kita doain aja lah Indonesia jadi lebih baik di bawah Prabowo dan Gibran. Kalau Amin Rais, Mbah Amin ngotot banget pengen menjarain Gibran, Pak Jokowi, Kaisang itu, ya itu mah hati dia aja lah, biarin. Ya kita doain aja yang baik. Yang gua tahu doa orang baik dengan doa orang jahat itu kualitasnya berbeda. Kalau kita ngedoain orang baik, kembalinya ke kita baik. Kalau kita ngedoain orang jahat, kembali ke kitanya jahat. Begitu kata Ustadz. Mbak Amin tuh udah pakai peci kan. Ya walaupun peci itu nggak melambangkan Islam, tapi kan kalau kita lihat orang berpeci itu udah top bener kayaknya. Lihatlah apa founding fathers kita tuh keren-keren, omongannya juga mantep-mantep. Mbak Amin harusnya bersyukur sih udah pernah jadi ketua MPR kalau nggak salah ya. Ya itu juga mungkin ya gimana ya, dipertanyakan juga sama orang-orang kan. Ya ada kesempatan dan kesempitan mungkin kala itu. Ya dugaan gua mah begitu. Dan ingat-ingat pesan Kiai Gus Dur tuh tentang Mbak Amin harus kita ingat-ingat. Apalagi Kiai Gus Dur tuh omongannya mantap bener. Wali Allah, beliau itu dikenal sebagai wali Allah. Ya bagaimana nih pendapat kalian semua? Berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.